Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Iqlil dengan materi yang lain, yakni language learning assessment. Language learning assessment ini terkait cara memberikan tugas pekerjaan rumah, khususnya panduan seorang guru memberikan tes-tes kepada muridnya. Di sini saya mengacu bukunya H. Douglas Brown. Di sini bukan Haji ya. Di sini memang H begitu, H begitu. Dengan judul Language Assessment Principles and Classroom Practice. Buku ini sangat legend ya, khususnya bagi para pendidik bahasa Inggris ataupun para mereka yang sekarang sekarang menempuh skripsi. Jadi pasti metodologinya butuh alat untuk tes, jadi tesnya nggak boleh ngawur untuk menguji apakah teori ini efektif atau tidak. Biasanya itu acuannya ke Language Assessment Principle and Classroom oleh H. Douglas Brown ini. Hari ini materinya fokus ke materi pertama, yakni Testing, Assessing, and Teaching. Fokus di sini. Ya, di sini. Apa fungsinya tes? Apa itu assessment, bedanya apa? Dan lain-lain. Langsung aja ya, kita langsung ke chapter 1. Oke, testing, assessing, and teaching. Saya bacakan sebentar ya, sedikit saja ya di sini. If you hear the word test in any classroom setting, your thoughts are not likely to be positive ya. Jadi pasti kita itu ketika mengerjakan tes pasti ada ketakutan psikologis tersendiri, ada teror tersendiri terkait tes. Ya. Di sini apakah hal itu dibenarkan dalam mata kuliah ini? Tentunya kita akan melakukan beberapa uji coba dulu. Coba kalian semua jawab ya. Nomor 1 di situ ada soal terkait polygen ya. Itu apa? The first stratum bla bla bla. Combination of two more plastic bla bla bla. One of set cooperating genes it's produce small quantitative effect bla bla bla. Any of a number of multicellular chromosomes. Nah, satu soal di sini sebenarnya ada pretestnya ada 6 ya. Cuman satu saja saya yakin kamu ini tidak akan bisa menjawab. Meskipun kalian bisa menjawab, pasti itu hanya menebak-nebak saja ya kan. Oleh karenanya di sini tes di sini dalam hal ini memang sangat problematik ya. Kita tidak mengetahui dan apakah soal ini diperlukan untuk lebih bermanfaat untuk murid-murid kita atau tidak. Nah, ini permasalahan yang utama. Sebenarnya tes, kuis ataupun ujian ulangan itu seharusnya memang tetap ada ya. Tetapi kalau sampai memberikan dampak negatif dalam psikologi anak-anak itu yang tidak baik. Tapi apakah mungkin kita membuat tes tanpa membebani psikologi mereka? Pasti bisa. Jawabannya pasti bisa. Oleh karena itu silakan ikuti materi saya hari ini. Terlebih dahulu kita akan membahas terkait tes dulu ya. Menyamakan persepsi dulu, tes itu apa. Di sini kalau menurutnya Douglas Brown, menurutnya H. Douglas Brown, tes itu adalah di sini ya, metode untuk mengukur kemampuan seseorang, satu, pengetahuan, performance, dan performance in given domain, di keahlian mereka itu di mana, ya, spesifikasi mereka di mana. Oke. Kata-kata measure di sini berarti di sini ya, metode untuk mengukur. Nah, mengukur berarti itu mengukur kemampuan. Kalau kita mengukur apa yang diukur, pastinya yang general ability ataupun kemampuan yang general yang kita miliki secara umum, ya kan? Harus dipahami untuk hanya mengukur, bukan untuk istilahnya itu mencari kesalahan. Itu salah sekali. Itu namanya mengukur. Mengukur apa? Kemampuan seseorang.
Fungsinya apa untuk mengukur kemampuan seseorang? Kita agar tahu mereka itu ability mereka, kemampuan mereka dalam bahasa Inggris khususnya ya, itu mereka itu sampai berapa. Istilahnya kalau di kita dites masuk ke perguruan tinggi itu ada istilahnya placement test, penempatan level mereka itu sampai mana. Bukan berarti level yang rendah itu mereka itu tidak baik. Nah, di sini buku ini akan mengajarkan kita untuk pola pikir yang salah seperti itu yang di Indonesia, biar menjadi lebih natural, lebih baik lagi. Oke. Nah, di situ kita hanya untuk mengukur. Misalkan tidak bisa, bukan berarti dia jelek. Ya, bukan. Itu kesalahannya pertama. Tetap ada ujian. Selama ini kan dihapus ya. Tetap ada. Hanya untuk mengukur saja apakah orang ini atau murid kita itu kemampuannya di mana. Jadi sakitnya di mana kita bisa mengobati. Yang kedua untuk mengukur pengetahuan mereka, ya. Pengetahuan secara umum ya. Untuk mengetahui apakah anak-anak ini istilahnya itu background mereka di SMA itu seperti apa pengetahuannya, begitu kan secara umum ya. Yang ketiga performance mereka, ya. Terkait mereka itu bakatnya di mana. Tentunya kita kan sudah mengenal istilahnya left hemisphere and right hemisphere. Bahkan ada yang otak tengah, ada otak reptil kita di belakang. Ini perlu alat ukur untuk mengukur kita tuh lebih dominan kemana, biar teknik mengajar kita tetap tepat sasaran. Oke. Yang kiri kan otak kiri dominan ke yang istilahnya itu mekanisme berpikir kita tuh lebih ke arah matematis, yang kanan kan lebih ke arah seni-seni, begitu kan ya. Nah, itu seperti itu. Itulah tes, definisi tes. Yang kedua, assessment and teaching. Ada istilah assessment di sini, ada istilah assignment, ada istilah tes juga. Nah, bedanya apa? Apakah itu sinonim? Sangat salah. Itu bukan kata lain dari tes, bukan kata lain dari assignment atau tugas. Assessment berdiri sendiri, tes berdiri sendiri, kita mengajar juga berdiri sendiri. Jadi mereka memiliki fungsi sendiri-sendiri. Lalu apa itu tes? Nah, tes di sini kita garis bawahi di sini ya, fokusnya ya. Assessment on the other hand is ongoing process that encompass much wider domain. Jadi assessment ini lebih dari tes, lebih wide, lebih luas lagi dari tes. Karena apa? Assessment di sini itu juga mengukur, tapi mengukur secara keseharian, secara langsung dan tidak langsung. Assessment di sini lebih ke arah interaksi antara guru dan murid, dan alat ukur yang terbaik untuk mengerti kondisi muridnya tentunya bukan sebuah tes, tapi tentunya seorang guru itu sendiri. Oleh karena itu, guru menjadi a good teacher, ya. Itu menjadi kunci utama dalam memberikan atau tes atau memberikan keberhasilan kepada seorang murid itu sendiri. Kalau tes itu subset of assessment, dari kumpulan-kumpulan assessment yang dikumpulkan menjadi satu, menjadi sebuah tes, begitu ya. Itu kalau tes. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Nah, setelah kita memberi pembelajaran ke anak-anak, tentunya setiap hari kita memberikan assessment. Di akhir kita bisa memberikan tes untuk menyimpulkan, ya. Oleh karena itu di sini ada informal sama formal assessment. Kalau informal tentunya setiap hari kita berinteraksi kepada murid dan memberikan pertanyaan interaksi kepada murid, itu namanya informal. Dan kita tidak langsung memberikan pertanyaan, itu adalah sebuah assessment, mengukur apakah anak-anak ini bisa memahami pembicaraan kita apakah tidak. Bukan memberikan rasa takut pada mereka, hanya untuk bisa apa tidak. Kalau tidak bisa, kita ulangi lagi pembelajaran. Sangat mudah sekali, tidak ada permasalahan. Itu namanya informal. Kalau formal tentunya sangat lebih teknis lagi ya. Jadi memiliki tingkat kesulitan yang lebih rumit lagi, karena biasanya itu dikerjakan di akhir ataupun di awal sebelum memberikan materi di kelas. Nah, di
lebih terstruktur begitu, itu namanya formal, dan lebih tidak accident tapi lewat pengukuran dan rancangan-rancangan yang teliti. Itu namanya informal sama formal. Ada juga formative and summative assessment ya. Formatif ini di sini lebih ke arah kita itu membentuk form ya, artinya form itu kita bentuk ya. Kita membangun antaranya istilahnya itu informal assessment yang tadi saya jelaskan itu dibangun sedikit-sedikit untuk mengarahkan anak-anak itu agar terpahami permasalahan yang atau pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Itu namanya formatif. Tujuannya itu membangun, untuk membantu, bukan untuk meruntuhkan ya. Jadi untuk membangun istilahnya itu pengetahuan mereka diarahkan ke lebih yang sesuai dengan harapan kita capai. Karena apa? Setiap manusia memiliki istilahnya itu keunikan mereka sendiri-sendiri. Tetapi mereka juga harus memahami kalau bahasa ini harus diajarkan, tidak bisa kita mengajarkan secara menggebiah uyah, istilahnya itu menyamaratakan pemahaman kita dan perilakuan kita kepada seluruh murid. Oleh karena itu kita harus memberikan rangsangan-rangsangan, pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan ke arah yang kita sepakati bersama. Oleh karena itu di sini formatif ini perlu sekali. Kalau sumatif di sini itu istilahnya itu final examination. Jadi ujian akhir itu namanya sumatif, sangat mudah dan bisa kita lakukan secara manual, bisa kita kerjakan di rumah ya, dan dipersiapkan dulu terus di ujian akhir kan gitu. Di sini ya juga ada istilah norm reference and criterion reference. Norm ini di sini istilahnya itu ini ada average score, middle score, sama higher score. Jadi di bawah rata-rata, standar, dan di atas rata-rata. Istilahnya itu bagus lah, excellent. Nah di sini itu ranking itu seperti itu, namanya norm reference test. Kalau kriteria berarti ada kriterianya. Anak-anak ini menjawab soal ini tuh bobotnya sekian. Ada kriteria tertentu. Jika menjawab soal ini tuh bobotnya itu mudah, ada kriterianya, itu namanya kriteria. Nah, untuk historinya bisa dibaca sendiri nanti saya tidak menjelaskan karena akan sangat lama. Kalau ini juga discrete point and integrative testing juga istilahnya itu saya terangkan sedikit-sedikit ya. Di sini kita lihat discrete point test. Discrete point test are construct on the assumption that language can be broken down into component. Nah, di sini namanya discrete point test. Maksudnya bagaimana? Kita memberikan kemampuan bahasa Inggris seorang anak-anak, pada anak-anak itu bisa di breakdown jadi kepingan-kepingan yang saling membangun. Dalam hal ini contohnya saya contohkan di sini, listening, speaking, reading, and writing. Mereka berdiri sendiri tapi di akhir itu saling melengkapi untuk mengetahui kemampuan mereka dalam bahasa Inggris. Itu biasanya kita di TOEFL itu biasa seperti itu ya. Tapi yang menarik di sini ada integrative testing di sini. Integratif ini bisa diarahkan ke jadi dua ya. A close test ya, sama dictation nggak salah. Lah betul di sini dictation. Oke. Close test itu seperti apa? Nah, close test itu seperti kita itu membaca reading gitu ya, membaca reading terus reading ya, di sini kira-kira 190 sampai 300 kata. Terus mereka disuruh untuk menjabarkan apa yang mereka baca. Terus ada pertanyaan-pertanyaan yang mengharuskan mereka itu memahami kata yang di dalam tes itu. Tapi istilahnya itu apa ya?
istilahnya itu mereka lebih ke arah istilahnya itu memprediksi jawaban yang tidak di dalam teks, begitu. Itu namanya close test, butuh pemahaman yang lanjut ya. Kalau di sini dictation, di sini ya mendikte, itu setelah kita bacakan mereka membaca, read aloud, begitu, membaca jangan keras, itu seperti itu. Nah, itu dari saya mungkin sudah sekian ya. Di sini ada traditional sama alternative assessment. Kalian pahami sendiri. Ini sebagai latihan ya. Kalian semua membedakan antaranya tradisional, bukan berarti tradisional jelek ya, masih tetap dipakai sampai sekarang, sama alternative assessment yang lebih ke arah kekinian ya. Kalian saya jadikan tugas untuk kalian semua untuk membedakan mana yang menjadikan tolak ukur mereka itu berbeda. Oke, sama ini itu satu ya. Bedakan antaranya yang tradisional sama yang tes yang dilakukan sekarang di Indonesia terutama. Bedanya apa? Sebutkan 5 saja. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, kamu masukkan di sini ya, ada placement test, diagnostic test. Nah, ini sampai final essay, students oral response to teacher. Masukkan ke mana? Ke 4 ini. Itu formatif apa sumatif gitu ya. Informal apa formal. Masukkan. Itu tugas yang kedua. Ada berapa di sini? 1 2 3 4 5 sampai di sini ya. Masukkan di dalam kolom kotak, kirim di dalam Word, nanti masukkan di Google Classroom. Yang terakhir, soal yang terakhir ya. Tolong berikan pendapat kalian terkait permasalahan yang kalian hadapi atau pada guru-guru di Indonesia yang hadapi terkait memberikan tes ulangan ujian di Indonesia sampai sekarang ya. Beri jawabannya, dilampirkan juga di dalam Word, masukkan ke Google Classroom. Untuk materi hari ini saya akhiri ya, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.